Kemana kamu, Ron? Aku mau menjemput teman di bandara. Nanti malam kamu datang lagi enggak? Ya, kalau acaraku nggak padat. Ketika sidang kasus Masina sedang berlangsung, petugas kepolisian Sidoarjo mengamankan 2 orang pemuda yang menjual buku tentang Masina di halaman Pengadilan Negeri Sidoarjo. Jangan pergi dulu, Ron. Aku pergi sekarang. Buku-buku itu berisi tentang Martina, mulai riwayat keluarganya sampai meninggal tanggal 9 Mei. Sebentar. Buku terdiri dari 40 halaman itu juga menceritakan proses persidangan Nyonya Mut dan komentar beberapa hukum. Menurut 2 penjual, mereka hanya bertugas menjual, sedangkan pengepulnya ada di Surabaya. Kalau saya Mas, cuman untuk menjualkan aja. Kalau mengenai buku, kurang tahu saya Mas ya. Buku-buku yang digelar di halaman gedung pengadilan itu serentak menarik minat puluhan pembeli. Dengan harga Rp1.000 per eksemplar, sekitar 30 buku terlanjur terjual. Happy birthday, Ron? Surprise. Kok kesini? Ada apa? Semalam papa nggak pulang lagi ya? Kasihan, tapi nggak apa-apa. Di hari ulang tahunmu ini, aku siap menemanimu sepanjang hari. Gak usah dipikirin si tua bangka itu ya, oke? Roni, kalau nggak ada janji, kamu nggak usah datang. Ini kejutan di ulang tahunmu kan? Siapa bilang ini hari ulang tahunku? Sembarangan. Sorry men,
Pikiranku lagi kacau. Ada apa? Adikku, Frida, sakit keras. Oh ya? Kuharap kau ngerti. Bagaimanapun juga, Frida kan sahabatmu. Tapi, sakit apa? Penyakit yang paling ditakuti oleh setiap wanita. Kanker? Ya, kanker payudara. Biayanya tidak sedikit. Itu sebabnya aku pusing dan kacau sekali. Dan dalam situasi seperti ini, kau masih saja ingat ulang tahunku. Aku akan berusaha membantu sebisanya. Thanks, Nan. Sorry, semua jadi kacau begini. Forget it. Gimana sih kamu? Untung aku segera dapat akal untuk mengalihkan pembicaraan. Sorry, Ron. Kamu tahu apa akibatnya kalau aku datang pada saat yang salah dan bertemu dengan si tua bangka itu? Bisa ramai, Frida. Jelek-jelek begitu. Ia juga pejabat yang pangkatnya lumayan. Halo? Ya, betul. Oh ya? Ya, makasih. Oke. Clearing check dari Tante Doro sudah masuk tuh. Kamu terus saja lah. Sorry, Ron. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal sekali. It's okay. I'm okay now. Aku janji, kejadian seperti itu tak akan terulang lagi. Aduh, Ron, kalau aku jadi penyanyi terkenal, kamunya gimana? Ah, cita-citamu kebanyakan. Biarin, kata kamu cita-cita harus tinggi langit. Kalau cita-cita jadi presiden, paling-paling lurah-lurah aja sih jadi, iya kan? Nah, kalau aku mau jadi penyanyi, nanti jadi apa dong? Ya, pengamen-pengamen aja sih jadi. Sembarangan kamu. Aku mau, nggak apa-apa kalau ngamennya sama kamu. Jalan-jalan di bis gitu ya. Aku punya satu lagi bakat terpendam. Aku bisa gunting rambut kamu. Kalau aku rajin latihan, siapa tahu nantinya aku bisa buka salon. Kerja di rumah, kamu kerja di kantor, aku dapat uang tambahan dari salon. Jadi nggak usah tergantung dari papa. Ya emang sih, kita nggak boleh tergantung sama orang lain. Yang kayak itu kan orang tua kita. Kalau kita sih belum apa-apa. Iya ya. Anak liar kamu. Berbuat apa kamu? Pulang! Hari ini aku janji dengan Siska kan? Mana alamatnya? Aku pergi dulu ya. Ron, nanti siang jadwal kamu kosong kan? Bisa temani aku makan siang? Aku nggak bisa janji. Lihat saja nanti, oke?
Bisa saya bantu? Nyonya Siska. Nona, bukan Nyonya. Anda? Saya Roni. Tuan Pir ada? Ada. Saudara Roni, Tuan Pierre. Siska ini sekretaris pribadi saya yang ditugaskan untuk menghubungi Anda. Bagus objeknya. Kenapa? Tertarik dengan lukisan itu? Ya, saya pernah punya cita-cita untuk memiliki sebuah villa di pegunungan, persis seperti yang ada pada lukisan itu. Oh ya, kalau begitu mungkin saya dapat membantu Anda untuk mewujudkan impian Anda itu. Saya ingin Anda membantu saya menyelesaikan kasus perceraian dengan istri saya. Apa? Ya, perempuan ini cerdik sekali. Dia tidak mau dicerai karena takut kehilangan segala fasilitas yang selama ini saya berikan. Dan kalau Anda menceraikan dia tanpa alasan yang kuat, Anda harus memberi tunjangan dan ganti rugi. Begitu kan? Tepat. Sebelum menikah, kami membuat perjanjian tertulis. Perceraian hanya bisa dilakukan apabila salah satu di antara kami melakukan penyelewengan. Jika tidak, pihak yang menceraikan harus menanggung segala risikonya. Anda paham? Jika Anda tidak bisa membuktikan penyelewengan istri Anda harus menyerahkan segalanya pada dia. Persis sekali. Siska, ternyata Anda tanggap, dekati, dan rayu istri saya. Saya lebih rela kehilangan banyak uang untuk Anda daripada saya harus berikan kepada perempuan laknat itu. Sudah mau pulang? Iya. Ini kan malam minggu ya? Sebentar. Pergilah bersenang-senang. Nikmati malam minggumu. Tahu sendiri? Aku sudah terbiasa dengan kesendirian, dan aku menikmatinya. Pergilah. Tadinya aku mau mengajakmu keluar. Kurasa aku butuh istirahat. Butuh waktu untuk santai dan bersenang-senang. Aku sudah cukup senang melihat kamu senang. Oke, bye-bye. Saat nanti aku ingin tinggal di tempat seperti ini, melukis, bikin lagu sambil membesarkan anak-anakku. Anak-anak kita. Iya, anak-anak kita itu impianku, Ron. Impianmu adalah impianku juga. Dan aku berjanji akan melakukan apa saja untuk mewujudkan impian itu sebelum anak-anak kita lahir. Aku akan membuktikan pada orang tuamu bahwa kita mampu, kita kuat. Sampai kapan ini semua akan berakhir? Sampai kapan kita harus melarikan diri dan bersembunyi? Berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran ayahku.
Sadarkah kamu, Ron? Aku hanya jadi beban bagimu. Kapan kamu punya waktu untuk mewujudkan cita-citamu, menata karirmu? Kalau kita terus-terusan dikejar, ketakutan, dan lari bagai buruan seperti ini. Bajingan. Bangun. Bawa dia. Roni, tunggu Roni, aku ikut. Lepas mama, aku mau ikut Roni, mama. Saya mau Roni. Diam kamu. Roni. Sini. Papa bisa carikan kamu 10 laki-laki yang lebih baik dari dia. Apa yang kamu bisa harapkan dari seniman tangguh yang tidak punya masa depan? Hah? Selamat tidur, Irna. Siapa? Sendiri? Kamu sama siapa? Sendiri juga. Oh ya, kamu kemana aja? Aku baru pulang dari Kanada, baru 1 bulan di sini. Oh ya? Mampir ya? Iya, bener. Iya, pasti. Iya. Sayang, kali ini pasti nggak salah lagi. Tapi aku yakin hadiah dari papamu tentu jauh lebih mahal dan berharga daripada hadiahku.
Apa sis? Bentar ya, bentar. Beef Restoran jam 17.30. Oke. Ya. Sip lah. Halo? Ya Mbak, bisa tolong 313? Ya, beritanya. Hai. Roni. Apa kabar? Jadi, kamu sudah 1 bulan di sini? Ya, sejak pulang dari Kanada, Papi mengasingkan aku ke sini. Lantas, bagaimana dengan Alan? Biasa-biasa saja, tidak ada istimewanya. Tapi, kalian tinggal sama-sama di Kanada kan? Dan sepertinya, orang tuamu juga nggak masalah kok. Orang tua? Aku tidak merasa punya orang tua. Aku hanya kenal satu laki-laki yang kusebut Papi dan satu wanita yang kusebut Mami. Cuma itu. Selebihnya hanya ada aku dan diriku sendiri. Tak seorang pun memahami keinginanku, hasratku, termasuk si Alan Dungu itu. Aku kenal seseorang yang bisa memenuhi keinginanmu. Ya, apapun keinginanmu. Maksudmu? Clara, kau masih muda, cantik, dan banyak uang. Segalanya bisa kau peroleh dengan mudah. Maksudmu aku bisa bayar orang untuk memenuhi keinginanku? Why not? Yang penting kau puas dan bahagia, iya kan? Mungkin kau benar. Oke, akan kuatur, asal kau setuju. Oke. Pierre tidak mau menceraikanmu. Iya. Bahkan dia mengancam aku dan anakku. Anak kita, Roni. Anak kita? Iya. Pierre sengaja memisahkan aku dan anakku. Tapi kamu berhak untuk melihatnya. Dia pun berhak tahu siapa ayah kandungnya. Aku akan mempertemukan kalian berdua, kalau kamu mau. Kenapa kamu hilang begitu saja tanpa jejak? Ayah membawaku ke Kanada dan memaksaku untuk menikah dengan Pierre. Ketika tahu bahwa aku sudah hamil, Pierre pun menyia-nyiakan aku. Aku rasa ia sakit hati. Hari-hari dalam perkawinanku dengan Pierre hanyalah neraka yang aku sendiri tidak tahu kapan akan berakhir.
Perkawinan kami hanyalah secarik surat dan tameng, nama baik keluarga. Bahkan setelah itu kami pun hidup terpisah. 18 tahun. Hampir 18 tahun, Irna. Kamu sudah berkeluarga? Frida adalah teman dekat saya. Kami adalah teman lama. Dia lebih mengenal saya daripada kedua orang tua saya sendiri. Oh ya? Umurmu berapa? Untuk apa? Kenapa kau tanyakan semua itu kepadaku? Seharusnya kamu tanya, apa yang kau bisa perbuat untuk saya? Oke. Tapi lebih banyak yang aku tahu tentang kamu, maka aku akan lebih mudah berbuat sesuatu yang kamu suka. Yang jelas aku tidak suka rayuan, belayan, semua itu omong kosong, nafik. Kamu aneh. Menurutku kamu yang aneh. Kenapa? Aku kenal banyak wanita. Mereka semua dibayar untuk memenuhi nafsu laki. Tapi kamu malah sebaliknya. Kamu menyimpang dari kodrat. Tugas kamu belum selesai. Bila perlu kubatalkan. Saya tidak tahu kalau Clara itu. Nggak apa-apa. Hanya bercanda sih. Setiap nikmat pasti punya akibat. Aku sudah terbiasa menikmati kesusahan sekalipun. Jadi ya nggak ada masalah kan? Santai saja lah. Sebaiknya aku bicara dengan Clara. Dan kamu tidak usah berusaha lagi dengan dia. Kenapa begitu? Coba lihat keadaanmu sekarang, Ron. Clara itu pada dasarnya anak baik. Mungkin masa lalunya yang membuat ia jadi begitu. Barangkali aku bisa berbuat sesuatu untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Namanya kamu dokter jiwa. Ya, sekedar berbuat sesuatu yang berarti bagi orang lain. It's okay. Tapi menurutku, sudah saatnya kau menghentikan semua ini, Ron. Apalagi yang kau cari? Tabunganmu sudah cukup. Tinggal bagaimana kau memanfaatkannya. Kamu gak ngerti sih. Aku masih harus meneruskan semua ini untuk mewujudkan impianku. Impianmu selalu kembali ke masa lampau. Tapi entahlah, selama ini kau misteri bagiku. Sudah lama menunggu? Begitulah. Oh ya, bagaimana perkembangannya? Justru saya ingin mengembalikan cek ini. Apa maksudnya? Maaf, saya tidak bisa melakukannya.
Saya rasa ini urusan keluarga Anda yang harus diselesaikan lewat jalur hukum. Saya tidak mau terlibat dalam masalah ini. Tapi kita sudah punya perjanjian kan? Perjanjian tak tertulis, Tuan Pierre. Saya harap Anda memahami profesi saya. Profesi? Apakah menukar cinta dengan sejumlah uang itu dinamakan profesi? Apapun namanya, itu bisnis saya. Saya berhak menolak atau menerima setiap tawaran. Permisi. Kurang ajar. Siska, hubungi Frida. Katakan pada bocah ingusan itu, kalau dia macam-macam, saya akan habisi dia. Ya. Sejak Papa meninggal, aku rawat villa ini sebaik-baiknya. Karena sudah menjadi milikku sendiri, milikmu juga, Ron. Jadi kamu nggak perlu repot-repot memikirkan villa impian kita itu. Enggak, Ir. Aku ingin menjadi lelaki seutuhnya. Laki-laki yang mampu memenuhi antara kebutuhan lahir dan batin bagi wanita yang dicintainya. Laki-laki seperti itu memang impian perempuan dari penjuru dunia manapun. Tapi dalam kenyataannya tidak ada kesempurnaan yang sempurna sesempurnanya. Ya? Memang, semakin dewasa aku menyadari bahwa tugas hidup kita adalah mencari keselarasan dan keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin. Frida, tolong kamu ingat nomor teleponnya dan tanyakan harganya sekalian ya. Oke? Oke. Ya. Ya. Jadi, kau berniat membeli villa itu? Ya, itulah impianku dulu. Sebuah villa megah di pegunungan. Mudah-mudahan uangku cukup. Tolong dicek sekalian ya. Sudah kau pikirkan? Dengan siapa kalau kau menempati rumah sebesar itu? Sendiri mungkin. Tak pernahkah kau berpikir untuk hidup tenang, punya anak dan istri, ya seperti orang biasa? Dulu pernah. Tapi harapan itu putus di tengah jalan. Dan sekarang, kubiarkan hidup ini mengalir apa adanya. Seperti sungai. Toh akhirnya bermuara juga. Kau masih ingat Irna? Dari mana kamu tahu tentang Irna? Dari foto-foto Irna yang terselip di mana-mana. Roni, kita sudah hampir 10 tahun bersama-sama. Ya, kamu benar. Kita sudah cukup lama berteman. Kenapa kau batalkan kerjasama dengan Pierre? Aku nggak sampai hati. Kenapa? Itu namanya penipuan. Mempermainkan hati perempuan. Apa yang selama ini kau lakukan bukan penipuan? Kenapa, Ron? Luka kemarin. Sudah aku bilang, lebih baik kau teruskan tugas dari Pierre dan berhenti menemui Clara. We've had, heavy mechanical things done. Mestinya setiap pengeluaran aku yang bayar. Atau kamu sudah kebanyakan duit kali? Ada lagi yang lebih aneh. Maksudnya apa? Seorang gadis cantik, kaya,
Sebetulnya dia bisa memilih pria manapun yang ia suka. Tapi nyatanya, dia lebih suka memilih seorang penjajah cinta. Pernah terpikir olehmu bahwa suatu hari nanti kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar tulus mencintaimu? Pernah, tapi itu sudah menjadi masa laluku. Idealnya, aku mendambakan kekasih yang romantis, sekaligus ayah yang bertanggung jawab. Dan saya? And I was wondering if you're not working, you may be interested in the job. Yeah, I'm going to give you his name and number. And I'm going to give him your name and number. He's amazing. He's amazing. But he's really good. He's amazing. He's amazing, and he's very cheap. I love you. Prihatin. Kamu cantik, pintar, tapi selalu mencari kepuasan di atas penderitaan orang lain. Kenapa sih? Kenapa? Aku ini kan manusia biasa yang lahir dari sebuah benih, lalu dibesarkan dengan pemeliharaan. Yang perlu dipertanyakan, benih macam apa dan pemeliharaannya bagaimana hingga aku jadi begini? Aku paham. Mungkin kamu dibesarkan dengan minim kasih sayang dan hidup di lingkungan yang gak peduli dengan kesulitan orang lain. Lebih dari itu, bahkan sebuah lingkungan yang menghalalkan semua cara untuk mendapatkan kepuasan. Sudahlah, tidak usah dibicarakan semua itu. Kau kan dibayar bukan untuk mengkuliahi saya. Masalahnya bukan dibayar atau gak dibayar. Ada getar lain di hatiku untuk ikut prihatin mengikuti cara hidupmu. Aku sudah kebal dengan rayuan lelaki. Semua itu tidak lebih dari nafsu yang harus diimbangi dengan nafsu pula.